Selamat berjumpa kembali dalam layanan audio Sahabat Seperjalanan. Hari ini adalah hari Selasa 22 Agustus 2023. Tema renungan saat teduh kita dengan judul Pertolongannya Sempurna. Firman Tuhan terambil dalam Mazmur 121 ayat yang 1 sampai dengan ketiga. Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung, dari manakah datangnya pertolonganku? Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Ia tak akan membiarkan kakimu goyah, penjagamu tidak akan terlelap. Mari kita berdoa. Bapa yang di dalam surga, kami ingin belajar dalam kehidupan kami. Kami memiliki satu pribadi yang memberikan pertolongan yang paling sempurna dan terbaik tatkala kami menghadapi berbagai macam permasalahan dalam hidup. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Shalom sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan, pertolongannya sempurna. Kita suka melihat saudara-saudara ada satu lambang yang namanya SOS, yaitu Save Our Soul. Selamatkanlah jiwa kami. Jadi ada banyak tanda-tanda bahaya yang kita kenal di dalam dunia ini. Kalau kita mengenal saudara tanda bahaya, biasanya kalau di jalan akan mendapatkan saudara gambar dalam bentuk tengkorak. Ada tulang yang bersilang membentuk silang, kemudian ada tengkorak di atasnya warnanya hitam. Itu artinya bahaya. Di dalam hidup ini kita bertemu dengan berbagai macam bahaya. Yang kita anggap kita sedang tenang-tenang saja, orang sedang bermain di pantai, sedang berekreasi. Ternyata ada tsunami. Meninggal tidak hanya 1, 2, 10 atau 100 orang. Dalam waktu singkat ribuan. Di dunia ini adalah dunia yang tidak aman. Kita bisa terdampak apapun di dalam waktu yang sangat singkat. Belum yang namanya kemudian gempa bumi, ada yang kebakaran, orang sedang tertidur lelap. Sewaktu saya baru saja pindah ke Jakarta beberapa waktu, satu keluarga 4 orang meninggal di ruko. Dalam kondisi mereka terkepung oleh api di ruko tempat tinggalnya sendiri. Kita itu manusia yang dalam kondisi di semua sekitar kehidupan kita itu dalam keadaan bahaya. Ada satu keluarga yang sedang kemudian naik berkendaraan di tol. Dalam kondisi tidak ngebut, dia menjalankan kecepatan kendaraan juga dengan baik. Tapi pihak lain yang ngebut, dalam kondisi mabuk kemudian menabrak yang bersangkutan, kemudian terjadi korban jiwa, baik yang menabrak maupun ditabrak. Di dunia ini mana ada tempat yang aman? Tidak ada tempat yang aman. Dan kita pada dasarnya di dalam kondisi-kondisi seperti demikian, kita membutuhkan pertolongan. Sewaktu sakit kita membutuhkan dokter, kita membutuhkan obat. Sewaktu kita dalam keadaan kehausan, kita membutuhkan pertolongan. Ada tempat yang berjualan air minum. Sewaktu kita di dalam keadaan kondisi-kondisi bahaya tertentu, kita membutuhkan orang yang ahlinya. Sewaktu kita mungkin listrik mati, kita tidak tahu karena biasanya cuma bisa menyalakan dan mematikan. Kita membutuhkan orang ahlinya, mekanik di dalam bidang listrik. Air juga ada mekaniknya sendiri. Tatkala handphone kita tidak berfungsi dengan baik, kita akan mencari orang yang ahlinya memperbaiki alat komunikasi kita. Bahkan tatkala media sosial kita terkena hacker, kita membutuhkan juga. Saya ditolong beberapa kali oleh jemaat. Karena tiba-tiba WA saya tidak bisa diakses, Facebook saya tidak bisa diakses, tapi bisa dikembalikan oleh ahlinya. Itu artinya mereka yang disebut dengan juru. Juru mudi, ahli mengemudi, juru mesin, ahli mesin, juru masak, ahli masak. Tetapi siapakah yang ahli di dalam segala-galanya? Yaitu yang terdapat dalam Mazmur 121. Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung, dari manakah datangnya pertolonganku? Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Dan firman Tuhan berkata apa? Ia takkan membiarkan kakimu goyah, penjagamu tidak akan terlelap. Sesungguhnya tidak terlelap dan tidak tertidur penjaga Israel. Tuhanlah penjagamu, Tuhanlah naunganmu di sebelah tangan kananmu. Matahari tidak menyakiti engkau pada waktu siang atau bulan pada waktu malam. Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan. Ia akan menjaga nyawamu. Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Sedemikian sempurna. Mari kita runut dari bawah.
Kapan Tuhan menolong kita? Kapan Tuhan menjaga kita? Firman Tuhan berkata, dari sekarang sampai selama-lamanya. Dalam keadaan apa kita akan ditolong Tuhan? Tuhan akan menolong pada ayat ke-7, menjaga engkau terhadap segala kecelakaan dan Dia akan menjaga nyawamu. Itu janji Tuhan. Kapan Tuhan bisa diakses waktu kita minta tolong? Firman Tuhan katakan setiap saat kita bisa mengakses Tuhan. Di dalam ayat 3 dikatakan penjagamu tidak akan terlelap, sesungguhnya tidak akan terlelap dan tidak tertidur penjaga Israel. Di dalam setiap keadaan Tuhan akan sigap, gerak cepat dengan segera menolong kita. Karena Dia Tuhan yang tidak butuh tidur. Kita meminta pertolongan kita pergi ke dokter, pasti ada jam prakteknya. Di luar jam praktek, apalagi tengah-tengah malam, misalkan 1 subuh, jam 2 subuh, kecuali dokter IGD. Jarang ada yang mau kemudian mau dikontak, karena itu waktunya adalah tidur. Tapi Tuhan dikatakan penjaga Israel tidak tertidur dan tidak terlelap. Apa pertolongan yang Tuhan berikan? Pertolongan yang Tuhan berikan adalah pertolongan yang paling sempurna. Sewaktu Mazmur 121 dikatakan apa? Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung, dari manakah datangnya pertolonganku? Ini seakan-akan menceritakan kita sudah minta tolong kepada siapapun yang ada di muka bumi ini, namun tidak mendapatkan jawabannya. Tatkala kita memandang ke atas, inilah Allah yang menciptakan langit dan bumi, Allah yang menciptakan bulan, bintang, dan matahari. Allah yang maha kuasa, Allah yang maha kasih, Allah yang maha penolong, Allah yang maha dahsyat, Allah yang maha hebat. Maka dikatakan Dialah pertolonganku satu-satunya yang maha sempurna, yang akan menolong setiap permasalahan dalam kehidupan kita masing-masing. Sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan, tema yang kita pelajari saat ini adalah pertolongannya sempurna. Karena Tuhan memberikan pertolongan yang paling sempurna dengan cara Tuhan menolong langsung, atau Tuhan menolong lewat media-media yang lain yang Tuhan gerakkan, yang Tuhan sudah tentukan. Maka sesungguhnya sewaktu kita dekat dengan Tuhan, yang Tuhan berjanji, kapan kita disertai Tuhan? Sekarang dan selama-lamanya. Bentuk apa yang Tuhan tolong? Tuhan akan menjaga kita dari segala kecelakaan dan Dia akan menjaga nyawamu. Bagaimana spesialnya seseorang itu di hadapan Tuhan? Tuhan berkata, Tuhan adalah penjagamu, Tuhan adalah naunganmu di sebelah tangan kananmu. Sedemikian pribadi hubungan Tuhan mendekatkan diri kepada kita di sebelah kananmu. Tuhan akan jadi naunganmu di sebelah tangan kananmu. Matahari tidak akan menyakiti engkau pada siang dan bulan pada waktu malam. Baca kembali berulang-ulang Mazmur 121. Sedemikian sempurnanya pertolongan Tuhan. Dengan demikian sahabat seperjalanan, biarlah di masa-masa sulit dan keadaan-keadaan yang terberat sekalipun, ingatlah bahwa kita punya seorang penolong, yaitu Allah, yang pertolongannya maha sempurna, yang pertolongannya maha dahsyat, yang pertolongannya tersedia setiap saat, yang pertolongannya itu dari sekarang sampai selama-lamanya. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih buat kebenaran firman Allah yang sudah kami pelajari hari ini. Biarlah kami meyakini pertolongan Tuhan adalah pertolongan sempurna dan tidak akan meninggalkan kami dalam keadaan apapun juga. Hamba-Mu berdoa buat sahabat seperjalanan yang sedang sakit, Tuhan jamah sembuhkan. Sahabat seperjalanan yang sedang menghadapi masalah, Tuhan bukakan jalan. Sahabat seperjalanan yang sedang berdoa mengharapkan sesuatu, Tuhan kabulkan dengan cara dan waktunya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Shalom sahabat seperjalanan, jangan lupa bahwa pertolongannya adalah pertolongan yang paling sempurna untuk dirimu dan untuk setiap kita masing-masing. Shalom.